Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah dari Mas Agung Nur Nugroho, Oyot Mimang. Sebelum kita masuk ke bagian selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi'syam fil ardi wa fis sama. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Oyot Mimang. Malam sudah sangat larut. Kami tiba juga pada tujuan, yaitu Desa P. Kami disambut oleh calon keluarga baru kakak sepupuku. 2 hari lagi kakak sepupuku akan melepas masa lajangnya, menikah dengan perempuan yang sudah lama sekali menjadi pacarnya. Dan kalau itu kredit mobil, sepertinya sudah lunas. Rasanya lebih lega saat sudah sampai. Kami bercerita di perjalanan tadi. Ada hal-hal aneh terjadi waktu perjalanan. Tapi ya sudahlah, toh sekarang aku sedang menikmati segelas teh hangat dipadu dengan cemilan tradisional Banjarnegara. Belum ada setengah jam kami istirahat. Tiba-tiba saja Mas Simin berbicara dengan nada serius. "Sugeng dalu, saya Simin, mewakili keluarga dari Tegal, sudah melaksanakan tugas saya mengantarkan Agung sampai Banjarnegara. Tugas kami sudah selesai. Kami semua pamit untuk pulang ke Tegal." Mas Simin tiba-tiba pamit. "Loh, kok tiba-tiba sekali? Rokok belum habis. Teh di gelas masih banyak. Kue dan camilan baru sedikit yang dimakan. Lagian ini sudah larut malam. Bukannya Pak D di Tegal bilang kita disuruh menginap. Badhe teng pundi sih Mas? Mau kemana? Kok keburu-keburu banget sih pulangnya?" "Ndak nginep di sini saja?" salah satu keluarga dari Banjarnegara bertanya. "Enggak Bu, saya langsung saja biar bisa istirahat sebelum acara pernikahan. Lagian di sini malah merepotkan." Mas Simin masih kekeh mau pulang. "Loh Mas, bukannya Bapak bilang semua nginep dulu sampai subuh?" Mas Agung mencoba menahan. "Sudah ndak usah Gung, keburu pagi nih. Nanti malah sedikit waktu istirahatnya." Loh, bukannya malah lebih baik kalau malah bermalam di sini? Istirahat sampai subuh. Setelah sholat subuh bisa melanjutkan perjalanan pulang seperti pesan Pak D. Aku bergumam dalam hati, tapi pada akhirnya aku hanya ikut saja. Rasanya aku tidak berani memberikan opini saat itu. Mungkin karena di mobil itu aku yang paling muda. Akhirnya kami semua bangun dari kursi masing-masing, bersalaman dan berpamitan. Pegal di badan belum hilang. Ada makanan yang belum disantap. Dalam pikiran aku bertanya, kenapa buru-buru segera pulang di malam dingin dan medan yang tidak kami kenal? "Mau diantar sampai pertigaan batas desa ndak Mas? Sebenarnya gampang sih. Dari jalan utama desa lurus, terus nanti mentok. Ada pertigaan belok kiri. Jalan menurun, jangan ke kanan ya. Itu jalan ke Bukit Rusak." Mas Agung mencoba menawarkan bantuan. "Nggak usah Gung, gampang kok jalannya, aku sudah ngerti," saut Pak supir. Akhirnya kami berempat berpamitan dan meninggalkan Desa P. Sudah larut malam. Udara saat itu sangat dingin. Aku duduk di depan menggantikan kursi Mas Agung menemani sopir. Mas Simin dan Pak Den dulu duduk di bangku tengah, bangku belakang kosong. Untuk jaga-jaga, aku mencoba membuka Google Map, tapi sinyal benar-benar tidak bersahabat di sini. Sambil terus mencoba membuka aplikasi map, aku ngobrol dengan supir, biar gak ngantuk. Saat itu kecepatan mobil bisa aku katakan ngebut. Mungkin karena sudah malam, jalanan sepi, jadi sopir bisa memacu mobilnya dengan kecepatan maksimal. Jalanan yang aku rasakan sangat nyaman. Aspal yang halus. Kami semua nyaman di dalam mobil. Aku sudah tak tahu berada di mana. Malam membuat semuanya sama. Cahaya yang terlihat hanya sekilas saja. Mungkin beberapa lampu jalan. Rasanya sudah ingin sampai rumah saja. Badan sudah pegel. Aku kagum sama Pak sopir. Tenaganya kuat banget. Saat berangkat dia yang bawa, sekarang saat pulang dia lagi. Padahal ada Mas Simin yang bisa menggantikan. "Pak,
Gak capek nyetir terus? Tanya saya. Enggak Di, jawab singkat Pak sopir. Aku kira akan berlanjut ke obrolan lain. Ternyata benar-benar jawaban singkat. Mungkin beliau fokus dalam berkendara, konsentrasi tinggi. Tapi aku masih bertanya-tanya. Ada masalah apa sih dengan Pak sopir? Kenapa buru-buru pulang? Padahal hari pernikahan 2 hari lagi. Aku masih terdiam. Mas Simin dan Pak Den dulu juga diam. Kami semua tidak ada yang tidur. Tapi aku merasa aneh. Kenapa semua seperti terpaku pada sesuatu? Tidak ada komunikasi, tapi tidak ada yang terlelap. Padahal malam sudah sangat larut. Belum selesai berpikir, tiba-tiba mobil berhenti. Ban selip, tidak bisa berjalan seperti tertahan sesuatu. Ada apa Pak? Tanyaku cepat. Gak ada apa-apa Di. Semua orang diam. Akhirnya aku bilang sopir untuk turun dari mobil. Ada yang gak beres sama semua ini. Saat aku buka pintu mobil dan turun, pohon salak pertama yang aku lihat. Lalu aku melihat ban belakang yang ternyata selip karena lumpur. Jalanan di belakang mobil menanjak. Lalu aku menuju depan. Seketika dada terasa sakit karena kaget. Tubuh terasa lemas. Mobil kami di ujung tebing. Di bawahnya sekitar 2-3 meter terdapat sungai yang mengalir. Aku langsung mengabarkan apa yang aku lihat kepada semua yang di dalam mobil. Aku memerintahkan sopir untuk cepat-cepat menarik rem tangan. Mas Simin seperti ikut sadar dengan situasi yang ada. Akhirnya Mas Simin dan Pak Den Duluk ikut turun memastikan apa yang terjadi. Kami bertiga bingung. Kenapa kami tiba-tiba ada di sini? Jalan yang kami lihat tadi ada di mana? Lampu-lampu jalan kok nggak ada? Kenapa semua berganti dengan pohon salak? Kanan kiriku kebun salak, depan tebing dan sungai. Belakang jalanan tanah yang menurun. Semua gelap. Penerangan satu-satunya hanya dari lampu mobil. Kami tidak dapat putar arah. Jalan hanya cukup untuk satu mobil. Aku perintahkan sopir untuk mundur. Berkali-kali dicoba hasilnya sama saja. Mobil tak bisa mundur. Jalan satu-satunya hanya dengan mundur. Sisi kanan dan sisi kiri hanya berjarak beberapa senti saja dengan kebun salak. Depan, mungkin kalau telat sedikit saja, mobil sudah terjun ke sungai. Bagian moncong mobil sudah ada di bibir tebing. Pikiranku masih kacau. Aku coba mencerna kenapa bisa sampai di sini. Parahnya lagi, kami semua tidak ada yang punya nomor HP Mas Agung. Satu-satunya orang yang mungkin tahu Banjarnegara. Aku melihat sopir masih saja diam di kursinya. Pandangannya lurus ke depan. Di saat semua panik, cuma sopir yang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ada sesuatu yang gak normal. Aku langsung memerintahkan Pak sopir untuk turun. Pak, kok diam saja? Bapak tadi lihat jalan gak? Kok bisa sampai masuk ke sini? Nggak tahu Di, aku juga nggak paham, jawab sopir. Sepertinya percuma melakukan komunikasi dengan Pak sopir. Beliau masih diam saja. Sampai tiba-tiba gawaiku berbunyi. Ada yang menelpon. Aku angkat saja. Adi, posisi di mana sekarang? Ini Agung. Wah, Mas Agung kebetulan sekali menelponku. Apa Mas Agung nggak langsung istirahat ya? Padahal malam sudah semakin larut. Mas, aku nyasar ini. Di mana Di? Ada patokan yang bisa bikin jelas kamu di mana? Tanya Mas Agung. Mas, ini aku belasuk, kesasar kanan kiri kebun salak, dan depanku tebing yang di bawahnya terdapat sungai. Di, apa nggak bisa mundur? Tanya Mas Agung. Nggak bisa Mas, jalannya turun, curam. Kami sudah mencoba tapi mobil nggak kuat. Share lokasi aja Di, biar Mas tahu posisi kamu. Nggak ada sinyal Mas, buka map nggak bisa. Sudah dicoba berkali-kali Mas, gagal terus. Ya wes, nanti saya cari bantuan. Kamu tahan di situ ya. Mas Agung menutup teleponnya. Sambil menunggu bantuan yang akan datang, aku harus melakukan sesuatu. Setidaknya tahu posisiku ini di mana. Apakah di sekitar sini ada rumah penduduk? Dekat desa apa? Setidaknya jika ada, kami bisa tanya dan memastikan posisi agar bantuan bisa datang lebih cepat. Mas Simin bangun dari duduknya. Di, aku ke atas bentar ya. Tak coba cari rumah penduduk, siapa tahu ada bantuan. Sama sekalian cari musola. Biasanya ada orang kan kalau subuhan bisa sholat dan bisa ngerti lokasi, kata Mas Simin. Ya wes Mas, aku sama Pak D dan Pak sopir di sini dulu jaga mobil. Tetap hati-hati Mas, barangkali ada begal ya, kataku pada Mas Simin. Iyo Di,
Mas Simin berjalan ke atas meninggalkan kami bertiga. Belum lama Mas Simin ke atas, gerimis pun turun. Wah, nggak baik nih. Jalanan pasti akan menjadi licin. Ini bisa jadi malah bikin mobil tambah susah untuk mundur dan ke atas. Tapi bagaimana lagi? Nggak bisa aku tolak. Ini sudah kehendak ilahi. Masih mencoba memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini. Tapi seperti menghadapi jalan buntu. Tidak bisa melakukan apapun selain menunggu bantuan. Mas Agung juga sampai saat ini belum ada kabar. Di, itu loh, sopirnya diam saja. Apa kamu tidak curiga? Celetuk Pak Den dulu. Dari tadi orang itu cuma diam saja kok, De. Tidak tahu kaget atau tidak tahu gimana. Aku juga tidak paham. Tapi aku tadi juga merasa jalan itu halus loh. Lah kok bisa kesasar di kebun salak gini? Malam-malam pula. Takut ada memedi. Pohon salak itu banyak genderuwonya loh, Di. Yang jelas saja sih, De. Jangan nakut-nakutin. Bikin gak fokus loh. Ini fokus cari informasi dulu. Doa yang baik-baik saja toh, De. Kepikiran juga sama yang tak kasat mata. Tapi jangan sampai lihat hal-hal yang kayak gitu. Kondisi sekarang saja sudah buruk. Tidak usah sampai ada hal macam itu muncul. Dalam hati aku terus membaca doa sebisaku agar terhindar dari hal-hal yang sifatnya mengganggu. Aku masih terus menunggu kabar dari Mas Agung dan Mas Simin. Sekarang sudah sepertiga malam, tapi satu pun belum ada yang datang. Minimal memberikan kabar baik terkait lokasi. Tiba-tiba handphone berbunyi. Mas Agung menelpon lagi. Di, kamu saat tadi jalan pulang, kamu ngerasa jalannya nanjak gak? Datar mas, halus kok jalannya, kataku. Kamu gak nemuin jalan terjal atau bebatuan? Enggak mas, lancar halus, datar saja. Mas Agung lalu menutup teleponnya. Aku bingung, kenapa Mas Agung bertanya seperti itu? Memangnya kenapa? Ada apa dengan jalannya? Kami semua tahu, tadi mobil berjalan kencang. Jalanan yang kami lewati juga sangat bagus. Tapi Mas Agung bertanya seolah-olah jalan yang kami lewati itu rusak. Mobil yang kami tumpangi juga tidak menunjukkan tanda-tanda habis melewati jalanan yang rusak. Kalau kecepatan 80-90 km per jam, pasti sudah terasa jika ada jalanan berlubang. Bodi mobil juga masih bagus. Tidak ada bekas gesekan di jalan yang rusak. Bahkan saat sudah masuk kebun salak ini saja, bodi mobil masih baik, tidak ada baret. Tiba-tiba saja Mas Simin menelpon. Didi, aku menemukan desa ini. Jarak lumayan dari TKP 400 meter kurang lebih. Aku masih nyari warga. Sebentar lagi akan masuk sholat subuh. Pasti ada yang datang ke musola. Mas Simin mengabarkan temuannya. Wah, baik mas, alhamdulillah. Tolong tanyakan nama desanya nggih mas, supaya bisa saya kasih info ke Mas Agung. Oke Di, lagi pada ngapain sekarang? Mobil masih tidak bisa bergerak ya Di? Belum mas, apalagi ditambah lagi sekarang hujan mas, gerimis, ban jadi makin selip. Yowes, pertahanin posisi saja. Aku juga tak nyari bantuan warga sekitar. Oke mas, laksanakan. Yowes mas, tak tunggu kabar selanjutnya. Oke Di. Mas Simin mematikan handphonenya. Menunggu lagi. Itu saja yang kami lakukan. Saat ini yang bisa aku ajak bicara jelas ya Pak Den dulu. Sopir hanya menjawab saat ditanya. Lebih banyak diam. Aku rasa dia merasa bersalah dengan kejadian ini. Padahal ini adalah musibah yang bisa terjadi kepada siapa saja. Masih duduk di dalam mobil. Karena di luar gerimis semakin besar, handphone kembali berbunyi. Kali ini Mas Agung yang menelpon. Di, gimana keadaannya? Belum ada perubahan. Mas Simin lagi ke atas. Mau cari tempat buat sholat subuh sekalian tanya-tanya warga desa. Di atas ada beberapa rumah mas. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita. Melepu, ayo masuk, ayo semuanya masuk mobil. Setelah itu Mas Agung langsung mematikan handphonenya. Seperti sedang terburu-buru. Aku jadi kepikiran, semoga Mas Agung tidak kenapa-napa. Gara-gara kami orang yang sebentar lagi menikah malah kerepotan mencari posisi kami berada. Tak terasa, waktu terus berjalan. Terdengar juga suara azan subuh berkumandang. Lega rasanya. Sebentar lagi pasti ada kabar dari Mas Simin.
Beberapa menit setelah azan, Mas Simin menelpon, memberikan kabar. Di, aku sudah tahu posisinya. Sekarang aku di musola Al-Ikhlas di desa C. Ternyata tidak jauh-jauh banget dari desa calon istrinya Agung. Kamu segera kabari Agung. Aku sedang meyakinkan penduduk desa, karena mereka tidak percaya bahwa kita kesasar sampai ke dalam. Kata salah satu penduduk desa, jalan depan terkena longsor, hanya truk yang bisa berjalan. Kalau mobil pasti susah. Mereka tidak percaya mobil yang kita tumpangi berjalan sampai dalam. Ya sudah, aku sholat dulu. Telepon aku matikan. Aku melongo mobil melewati jalan yang terkena longsor. Hah? Ya benar. Nggak mungkin. Kita tahu sendiri jalan yang kita lewati, jalan yang bagus, halus, mulus. Longsor? Lamunanku dibuyarkan oleh panggilan masuk dari Mas Agung. Halo Di, kondisi piye? Halo Mas, kami sudah tahu posisinya. Kita kesasar dan kejebak di desa C. Mas Agung seperti terdiam beberapa detik. Lalu dia bilang, Di, perjalanan waktu itu menuju desa jembatannya rusak karena longsor kan? Aku sudah sampai di sana. Cuman di atas jembatan aku tidak berani turun. Lagian jika memaksakan turun, posisimu tidak jelas. Ya sudah, tunggu ya. Akan segera datang bantuan dari desa calon istriku. Oke Mas. Wes, aku ndak bisa membantu apa-apa. Aku harus tinggal di rumah. Maaf yo, aku ndak bisa mengunjungi setelah evakuasi. Tutup Mas Agung. Ya ndak apa-apa Mas. Maaf malah ngerepotin jenengan Mas. Nggak apa-apa Di, namanya musibah. Yang penting hati-hati dalam perjalanan pulang ke Tegal ya. Aku tutup teleponnya yo Di. Oke Mas Agung. Mas Agung mengakhiri teleponnya. Seperti suara orang yang kelelahan dan kurang istirahat. Ngomong-ngomong masalah istirahat, badan juga sudah pegal-pegal. Tapi ya sudahlah, harus terus bertahan. Sinar matahari datang dengan malu-malu. Pagi itu mendung setelah hujan gerimis semalam. Mas Simin akhirnya kembali lagi ke mobil, membawa beberapa warga sekitar. Nampak raut wajah keheranan melihat mobil yang masuk kebun salak. Kata warga sekitar, kejadian ini baru mereka alami. Salah satu warga juga bercerita, desa mereka habis kena longsor saat awal tahun. Banyak rumah penduduk hancur, dan jembatan penghubung ke kota juga rusak, terputus. Jalan satu-satunya membuat jalan darat yang hanya bisa dilalui mobil besar dan truk besar. Kami diberi makanan ringan, seperti ketela rebus, gorengan, dan juga teh panas untuk mengisi perut kami. Warga desa ini ramah-ramah. Tak lama berselang warga dari desa P, desa calon istri Mas Agung tiba. Mereka naik mobil besar bertenaga diesel dengan bak terbuka. Setelah melakukan obrolan, kami semua sepakat mobil akan ditarik dengan tali tambang yang dikaitkan pada mobil besar. Percobaan pertama dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Ban masih selip. Beberapa warga mendorong dari samping. Ada juga memberikan papan kayu pada ban agar mobil bisa bergerak. Jalanan yang curam, tanah yang habis diguyur hujan, membuat semakin sulit proses evakuasi mobil. Percobaan kedua dan ketiga gagal. Kita ganti menggunakan truk. Tak jauh beda, hasilnya sama saja. Mobil masih tidak mau bergerak. Akhirnya ada seseorang yang berkata, "Sudah, tarik saja dengan tangan." Percobaan terakhir dilakukan, ada sekitar 25 orang bersiap untuk menarik mobil tersebut. Posisi mobil di bawah. Tali tambang sudah dipegang semua orang. Dari atas mereka menarik mobil pelan-pelan. Sopir terus berusaha menggerakkan mobil. Ban terus berderit. Bunyi mesin meraung-raung. Pelan tapi pasti mobil mulai bergerak ke atas. Warga bahu-membahu menariknya. Spion sebelah kiri kena pohon salak. Terkena sangat telak. Aneh ya, rasanya waktu masuk jalan ini itu seperti tidak ada yang menghalangi. Tapi saat mau keluar, beberapa pohon posisinya sangat mepet dengan mobil. Akhirnya mobil kembali ke jalan utama. Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat desa yang sudah membantu proses evakuasi. Sebagai tanda terima kasih, Mas Simin memberikan uang kepada salah satu warga desa, tapi semuanya menolak. Mereka sudah senang bisa membantu kami. Mereka ikhlas melakukan semuanya. Setelah semua beres dan persiapan sudah selesai,
kami semua pamit melanjutkan perjalanan pulang. Mobil dari Desa P mengawal kami sampai jalan provinsi. Mobil Desa P berjalan di depan, kami mengikutinya. Selang beberapa menit perjalanan, kami merasakan jalanan yang benar-benar rusak. Kami melihat jembatan yang putus seperti yang Mas Agung ceritakan tadi. Jalanan masih tanah dan banyak bebatuan. Mobil kami naik dengan susah payah, sampai akhirnya bisa kembali ke jalan beraspal. Jalan yang kami lewati banyak sekali lubang. Kami melewati hutan pinus dan terus turun ke bawah. Yang ada dalam pikiranku, aku yakin ini bukan jalan semalam. Tidak seperti ini. Aku tidak merasakan mobil posisi menanjak. Mesin juga normal. Pak sopir menginjak gas dengan stabil, seperti berkendara di jalan yang datar dan halus. Akhirnya sampai juga kami di jalan provinsi. Rombongan pun sudah kembali setelah mengantarkan kami. Kami berjalan pulang menuju Tegal. Baru 20 menit perjalanan, kami diteriaki oleh banyak orang. Beberapa pengendara motor juga menyuruh kami menepi. Ternyata ada sesuatu yang lepas di mobil kami. Roof rail atau palang atas mobil bagian kanan lepas. Perlu diperbaiki terlebih dahulu. Pak sopir dan Pak Den dulu memperbaiki roof rail. Aku dan Mas Imin istirahat. Aduh, benar-benar lelah rasanya. Ingin sampai rumah. Mas Min juga kadang-kadang terlelap tidur. Semalaman dia mencari informasi tentang posisi kami di desa yang tidak kami kenal. Akhirnya setelah 30 menit, roof rail terpasang rapih kembali. Kami melanjutkan perjalanan. Saat itu pagi sekitar jam 10 pagi kami sudah mulai lepas Banjarnegara menuju Purbalingga. Melewati jalan seperti saat berangkat, melewati pohon randu kembar lagi. Itu di Belik ya, posisi mau turun Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Bedanya saat ini siang hari, tapi ada satu hal aneh yang saya rasakan saat itu. Perjalanan pulang terlebih lebih seperti lama dari saat kami berangkat. Aku terbangun dari tidurku, mobil masih dalam keadaan berjalan. Tidak ada komunikasi antara kami berempat. Semua kelelahan, kecuali satu orang, Pak sopir. Aku pikir Mas Imin akan menggantikan Pak sopir, ternyata tidak. Dia masih mengendalikan laju kecepatan mobil sampai saat ini. Aku langsung melihat jam di layar handphone. Waktu pada saat itu menunjukkan hampir pukul 5 sore. Hah, yang benar saja? Masa belum sampai? Aku melihat sekitar. Rasanya tadi sudah melewati daerah ini. Bangunannya, jalannya seperti berulang kali kami lewati. Tapi suatu hal saat ini, kami sudah sampai di kota Tegal. Tapi kenapa Pak sopir malah muter-muter? Akhirnya saya bangunkan Mas Imin. Dari situ aku beritahu info pada Mas Imin. Dalam keadaan yang sudah sangat lelah, Mas Imin menegur Pak sopir. Seketika itu raut mukanya berubah, seperti orang yang kaget. Dari situ Mas Imin akhirnya mengarahkan mobil menuju rumah. Kami sampai rumah menjelang maghrib. Aneh rasanya, perjalanan yang kami tempuh awalnya membutuhkan waktu 4-5 jam. Saat pulang lebih dari itu. Kami semua lelah. Duduk di teras Mas Agung. Dari dalam keluar Pak DS, bapak dari Mas Agung. Kami disambut oleh keluarga Mas Agung. Disuruh istirahat sebentar sebelum kembali ke rumah kami masing-masing. Pak DS tidak menanyakan kejadian kemarin. Beliau cuma bilang, Wes, yang sudah terjadi jangan dipikir dalam-dalam. Yang penting pulang dengan selamat. Kalau bisa cerita ini jangan diceritakan, jangan dibuka, biar disimpan sampai acara ini selesai. Aku melihat Pak sopir tiba-tiba menggigil. Pak DS langsung memberikan 1 gelas air putih yang sudah diberi doa. Setelah Pak sopir minum, dia jadi lebih tenang. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi kebingungan. Setiap diajak bicara nggak pernah nyambung. Pak DS bilang, Pak sopir orang yang paling awal kena. Pertama di Randu Kembar, kedua di sekitar kebun salak arah masuk desa. Demi keselamatan yang lainnya, Pak DS menyarankan Pak sopir untuk istirahat terlebih dahulu. Pak sopir harus istirahat penuh, karena perlu waktu seminggu untuk memulihkan kondisinya seperti semula. Sore itu kami minum teh poci sambil mendengarkan cerita dari Pak DS. Beliau memberikan wejangan tentang rasa syukur akan kehidupan dan keselamatan yang sudah diberikan. Bisa saja mobil kami sudah terjun ke jurang, masuk sungai, kami semua bisa saja tenggelam. Mungkin saja kami semua tidak bisa menghadiri pernikahan Mas Agung atau berkumpul dengan keluarga besar.
Dan akhirnya kami bisa pulang. Kisah ini selesai. Jadi ini Mas Agung mempelai prianya itu diantar dulu ke mempelai wanita untuk melaksanakan akad nikah. Jadi dia ditinggal dulu di sana, di Banjarnegara. Mas Agung asalnya dari Tegal, karena jaraknya yang lumayan jauh kan. Yang penting akad nikahnya selesai, kemudian resepsi. Nah nanti setelah resepsi itu keluarga yang dari Tegal nyusul Mas Agung lagi buat melaksanakan temu besan. Ya, sampai di sini dulu. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah ya dari kisah ini. Terima kasih buat Mas Nugroho dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.